Saya Poppy Barkas, saya dari Sense for Money. Malam ini rupanya adalah malam-malam finansial di Pecah Pecah, karena saya juga akan berbicara mengenai pentingnya pendidikan keuangan, pentingnya melek finansial bagi kita semua. Oke, jadinya kenapa kita perlu pendidikan keuangan, pendidikan melek finansial? Karena kita adalah negara yang sedang berkembang, sedang booming, sedangkan tingkat pendidikan finansial bagi kita semua itu sangat rendah ya. Hari ini saya membicarakan apa yang kita lakukan dengan Sense for Money, yaitu sebuah perusahaan. Kenapa kita lakukannya dan bagaimana sih? Saya ada survei sebentar, tolong angkat tangan kalau Anda sudah tahu jawabannya. Siapa yang tahu suku bunga kartu kredit Anda itu berapa? Angkat tangan. Nggak ada. Oke, ada yang sudah berinvestasi atau enggak? Ada yang punya dana pensiun atau enggak di sini? Punya asuransi? Semua geleng-geleng. Oh ada satu orang, ada 2-3 orang. Tapi dari Anda semua yang angkat tangan cuma ada 3 orang, dan saya rasa yang punya kartu kredit siapa saja ya di sini? Angkat tangan. Nggak ada yang ngaku, semua orang punya, tapi nggak tahu suku bunga kartu kredit Anda itu berapa? Oke. Apakah itu melek keuangan? Melek keuangan adalah kemampuan Anda untuk menghasilkan uang, untuk bisa mengelolanya, untuk bisa mengembangkannya, untuk berinvestasi. Ini adalah juga kemampuan Anda untuk bisa membuat keputusan yang baik, yang efektif. Kenapa Anda perlu melek keuangan? Karena kita tidak cukup cuma menabung, kita nggak bisa cuma spend, tapi kita nggak tahu uang kita kemana. Kapan dan mana kita belajar mengenai finansial? Kita belajar di mana-mana. Kita belajar di rumah dari orang tua kita belajar di sekolah, kita bisa belajar dari radio, dari koran, dari televisi, bahkan juga di kantor. Karena sekarang banyak kantor yang sadar bahwa karyawan mereka juga perlu melek finansial. Ini beberapa angka mengenai tingkat melek finansial di Indonesia berdasarkan barometer melek keuangan dari Visa. Dari 28 negara kita di peringkat 26. Wanita Indonesia berada di peringkat 28. Orang tua Indonesia paling tidak berbicara mengenai keuangan dengan anak mereka hanya 5,5 hari. Sedangkan saat ini adalah saat yang tepat untuk belajar, untuk memberi kesadaran mengenai pentingnya pengetahuan keuangan bagi kita semua, bagi Anda, bagi saya, bagi anak-anak kita. Negara kita sedang booming, 2020 kita akan middle class-nya 100 juta. Ini tim kita, tim intinya. Kita juga ada beberapa game master. 2 tahun yang lalu kita mulai membawa program ini yang namanya program Praksis ke Indonesia. Kita terjemahkan, kita lokalisasi, dan selama 6 bulan kita bermain dengan berbagai orang, dengan ibu-ibu yang bekerja, dengan ibu-ibu rumah tangga, dengan anak kecil, dengan young adults yang baru mulai bekerja, karena kita mau tahu responsnya apa sih waktu mereka bermain. Dan responsnya sangat bagus. Sekarang mereka datang, biasanya kalau ibu-ibu mereka datang tanya, anak kita bisa belajar di mana ya? Atau ada juga yang sudah eksekutif muda, terus mereka bilang, ya saya memang sudah mapan, tapi kok saya belum punya asuransi, kok saya belum berpikir mengenai pensiun. Terus kenapa kita nggak punya pendidikan keuangan? Ya ini sesuatu yang diperlukan, tapi kita selalu pikir, mestinya kan kita tahu sendiri. Sedangkan ini seharusnya kita pelajari bukan saja seharusnya di sekolah juga, tapi kenyataannya sekarang di sekolah tidak ada. Jadinya kita bawa program ini ke Indonesia. Kita programnya ada 2 komponen. Salah satunya adalah papan permainan. Jadinya kita mengajak orang-orang untuk bermain. Permainannya seru. Ini experiential learning. Jadinya bermain sambil belajar, tapi juga ada emosinya. Jadinya kita belajar, kita tahu rasanya kalau misalnya di PHK atau dapat uang, menang uang. Kita diajak berpikir setiap keputusan dalam kehidupan kita itu ada konsekuensinya. Jadi kita lihat foto-foto banyak sekali orang mainnya seperti monopoli, tapi sebenarnya
belajar banyak tentang apa? Belajar mengenai siklus bisnis, belajar mengenai bagaimana uang masuk, yaitu kita kerja, uangnya harus dibudget, harus dibudget untuk apa saja, untuk tabungan, untuk asuransi, untuk dana pensiun, tapi juga budget kita untuk sehari-hari, untuk keperluan kita. Tujuan kita adalah untuk membawa kesadaran mengenai pendidikan keuangan, khususnya financial literacy. Kita percaya bahwa berapapun pendapatan kita harus bisa mencukupi, kita harus bisa mengelola uang kita sendiri. Kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Bagi yang orang tua, tentunya nanti kalau pensiun tidak mau bergantung pada anaknya. Kita masih mau independen. Sebagai orang tua, kita juga harus bisa mencukupi untuk anak kita. Bagaimana kalau ada mau main praktis? Untuk saat ini kita masih business to business modelnya. Jadinya silakan ke bank Anda, ke sekolah anak Anda, minta mereka untuk membawa praktis ke tempat kerja Anda atau ke sekolah. Ini kita ada beberapa foto bagaimana kita bekerja dengan klien kita di sekolah, untuk training, untuk customer engagement, untuk staff learning events. Sekali lagi, kita di Set for Money percaya bahwa melek keuangan adalah sesuatu yang penting, tapi itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing sebagai individual. Kita tidak bisa menunggu sampai pemerintah ada program masuk ke sekolah, tapi kita bisa mulai sekarang dari lingkungan kita sebagai orang tua, tapi juga sebagai individu, bagaimana kita mengelola uang kita dengan baik, dengan bijak. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, silakan menghubungi kami, silakan juga like kami di Facebook dan mengikuti kami di Twitter. Terima kasih dan selamat malam.